Terus gimana kalau misalkan ini tidak sampai ke bawah sini? Kalau misalkan itu nggak bisa sampai ke bawah situ, ya udah, saya nggak bakal ambil lagi. Yang jelas saya udah menikmati profit sebanyak 33%. Karena kalau misalkan dikasih penurunannya cuma dikit sampai sini terus lanjut, saya nggak mau ambil. Karena nanti resikonya terlalu besar. Tapi kalau misalkan di sini kan lumayan nih, di area bawah sini. Kalau misalkan dari sini dia balik arah lagi, gimana Bang? Saya nggak bakal ambil, biarin aja. Saya bakal biarin ini naik, nggak bakal ambil lagi. Tapi kalau misalkan ini ke bawah sini lagi, saya bakal ambil lagi. Terus melanjutkan ke area TP2. Kalaupun tidak TP2, bisa jadi dia naik, kepentok lagi di sini buat double top. Nah, jadi bisa jadi seperti ini juga. Jadi kenapa saya nggak mau ambil kalau penurunannya sedikit. Tapi kalau penurunannya banyak, saya mau ambil. Karena bisa jadi seperti ini. Dia naik sampai sini, terus dihajar lagi ke bawah. Siapa yang tahu ini bakal jadi double top. Jadi lebih baik nanti saya ambil di sini, ya sampai sini mungkin nanti bisa taking profit setengah. Kalau ini terjadi, sisanya saya bakal lanjut ke area TP2. Ya, tapi untuk sekarang saya lebih memilih pas sampai sini kemarin, saya taking profit setengah. Semua, gak mau setengah. Tapi nanti pas ini sampai bawah, saya ambil sampai sini, ini bakal taking profit setengah, stop loss di BEP lanjut ke TP2-nya. Karena yang ditakutkan adalah double top. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ambil di sini, saya takutnya ini naik, memang naik, tapi tidak sampai ke target. Nanti jadinya malah minus. Yang asalnya saya profit, 33% di bawah minus pas ambil di sini. Misalkan ya, ini mantul di sini, malah jadi minus ke bawah-ke bawah. Jadi lebih baik saya nunggu di sini, kalau nggak sampai saya nggak mau ambil. Jadi trading plan-nya seperti itu. Ini seandainya ambil di area sini, kita bisa ukur lagi, berarti saya bisa profit minimal sampai sini, kisaran 20%. Kalau sampai atas ini, saya bisa dapat 33% lagi. Jadi total, kalau sampai akhir sini, kalau ditotalin 60%. Karena 33% di sini saya TP, kalau bisa sampai sini lagi 60%. Lumayan kan? Nah, itu gunanya trading plan. Jadi kita harus bisa membuat rencana pantulan-pantulannya, dia bisa kemana. Jadi biar lebih enak. Kalau cuma sekedar mantul support kita beli, terus kita nggak punya gambaran ke depannya seperti apa, itu sulit. Nah, jadi kalau bisa, setiap kita buy itu kita harus mempunyai alasan dan pergerakannya ke arah mana. Kita harus menggambarkan. Kalau sekiranya kita tidak bisa menggambarkan ini bakal kemana, itu rugi. Ya. Jadi harus mulai belajar nih cara membuat roadmap seperti ini. Kemarin udah dibahas caranya seperti apa, dan tadi pun saya liatin kenapa ini tarikannya pantulannya ke bawah. Tentunya ini bukan asal-asalan, tapi menggunakan Fibonacci. Rasio dari kepala cangkul yaitu adalah 0,5 dan 0,6. Nah, kepala cangkul, badan cangkul nanti ke atas. Karena di sini ada support klasik, bisa jadi 0,5, 0,6-nya ditembus juga sampai bawah sini. Yang harus kita lakukan adalah menunggu candle konfirmasi pembalikan arah nanti. Apakah dia akan mantul di area Fibo atau di support klasik yang ada di sini. Pokoknya ini makin dalam buat saya makin bagus. Karena udah taking profit di atas. Nih, ada yang nanya. Untuk analisa saham, time frame terbaik pakai yang berapa? Untuk analisa saham, saya biasanya pakai daily dan weekly ya. Kalau kripto saya jarang lihat weekly, tapi kalau saham saya sering lihat weekly. Weekly ya. Saya sering lihat weekly. Di sini mingguan. Nah, ini bagus buat dianalisa. Kadang di satu harinya tuh nggak kelihatan ada pola, tapi kalau kita buka dalam time frame mingguannya itu bisa jadi terdapat sebuah pola ya, yang mungkin di satu harinya itu nggak kelihatan seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah pola penan. Kalau kita cuma lihat di satu hari, tuh di satu hari kan nggak kelihatan kalau kita lihatnya cuma segini doang. Kita nggak tahu bahwa ini ada penan.
Tapi kalau kita buka mingguan, kita kan tahu bahwa sebenarnya ini penan, cuman kalau di satu hari besar banget. Tuh, besar kan? Kalau di sini lebih kecil kelihatan. Nah ini, jadi kalau untuk saham, time frame major-nya tetap daily ya, secara time frame major. Tapi kita bisa lihat juga secara time frame besarnya di weekly udah. Nah, jadi apakah masuk akal yang saya prediksikan ini turun ke bawah sini ya masuk akal. Di sini kan ada pola penan. Setiap pola biasanya akan mendapatkan retest. Nah, jadi ini tepat banget di area penannya dia turun ke sini untuk melakukan retest. Seharusnya seperti itu. Sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi. Di weekly-nya pun ini udah mulai merah kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil target dari penannya ini cukup jauh. Kita buka mingguan. Sebenarnya kalau persyaratan dari penan itu kan tarik dari pas kita menarik pola kan Fibo-nya. Dari sini ke sini. Nah, jadi secara time frame besarnya sebenarnya bisa sampai sini. Tapi itu tergantung trading plan kita masing-masing. Kalau trading plan saya ya seperti ini, saya cabut, nanti masuk lagi di bawah, sampai atas, taking profit, ke bawah, saya ambil lagi. Karena saya trader. Tapi kalau saya investor, saya bakal diamin sampai 9.300 atau sampai area pivot sini. Nah, minimal sampai sinilah, 9.300. Kalau saya investor, tapi sayangnya saya trader, bukan investor. Jadi saya tidak mau melewatkan profit yang memang sudah terbentuk ya. Kalau misalkan saya investor, saya diam-diamin. Tapi karena saya trader ya 33% masa ya nggak saya ambil. Nih, ini resisten klasik. Jadi kalaupun dia nggak bisa all time high, seenggaknya dia bisa ke 9.300. Nah, ini juga secara penan dia bisa jadi kepentok di sini. Jadi apakah masuk akal saya taking profit di 8.100-an? Masuk akal. Ini tinggal kita buat kotak di area sini. Ini kan resisten klasik. Jadi nanti ketika dia kepentok, ternyata di resisten klasiknya, saya buang semua. Pas saya ambil di bawah sini, naik, ternyata di sini di reject, resisten klasik, saya taking profit semua. 30%-an ini. Kalau saya ambil lagi di bawah sini. Kalau investor pasti didiemin. Dia punya target di atas ini, dia diemin. Nggak ambil kecil-kecil. Nah, jadi alasannya jelas kenapa saya nunggu di bawah sini. Jadi semuanya harus punya alasan sebelum trading. Kalau kita nggak punya alasan dalam entry, berarti trading plan kita belum matang. Yuk, boleh ditanyain. Mirai lagi ya? Bang. Nggak jadi nobar kah? Parah. Jadi nobar. Gue share ini aja, share video aja. Lu joget coba. Pargoy lagi asik-asik Bang Pargoy. Ajarin nyopet Bang. Ajarin nyopet. Nyopet di mana? Di saham? Apa di kripto? Saham. Ya, nyopet di saham. Kita kripto. Oh, kripto. Soal sampai mana nih? Wah, ini gambaran kapan? Minggu kemarin. Ini prediksinya apa ya? Ini nyopetnya ada. Garis-garis. Ya ini kan kripto. Nyopet. Nih, kalau mau nyopet kripto, masuk ke M1. Namanya kan copet. Copet itu kan cepet-cepet kan cari duitnya. Nah, jadi kalau mau
Nyopet itu mainnya di M1. Di M1 itu cari pola. Tapi nggak ada nih, nggak ada pola. Sebenarnya nyopet itu cuma soal time frame sih. Ini harusnya ke atas sih. Kalau rounding ini. Sabar M1 cenah. Apa ya? Cari koin dulu yang enak. Sol ini lambat. Theta. Nah, kalau mau nyopet di M1, misalkan masuk di sini, pasang pibo keluar. Tapi masuknya harus pas swing high ya, kalau main M1. Jadi begitu swing high, kita harus berani ambil. Jangan jauh-jauh, misalkan di sini nih. Ini terjadi swing high. Jadi nanti SL-nya lebih dekat dibanding TP-nya. Nah, ini enaknya M1. Ini swing high, ambil. Langsung kita pasang pibo. Nih. Sampai sini. Berarti sampai sini nih udah taking profit. Harusnya ambil di sini. Mungkin di candle ketiga di sini. Sampai sini udah taking profit. Jadi kalau mau M1, usahakan selalu ngambil di swing high. Itu kalau tanpa pola, tapi kalau ada pola ya segimana polanya. Biasanya di M1 juga saya pakai pola amannya. Nah, kayak gini. Kok nggak di bawah? Nih, kayak gini. DM1 cari-cari pola aja. Sama. Nah, ada rising wedge, kita eksekusi. Ini tembus, kita ambil. Kita kasih pibo nih. Nah, intinya kalau mau copet-copet harus hatam dulu soal pola. Kita mainannya pola di M1. Berarti sampai sini kita udah buang nih. 1272 kan. 1618. Stop loss-nya di sini. Nah, risk-nya lebih kecil kan, enak dibanding H4. Biasanya saya kalau misalkan capek main TF gede, loss, pindah ke M1. Karena basic saya dulu M1. Tradingnya paling enak. Nah, kita ambil di sini nih misalkan. Stop loss di sini, TP-nya jadi pibo. Sini. Sini. Risk reward-nya lumayan kan. Ambil di sini, ini reward-nya lebih besar. Atau seenggaknya 1:1. Saya kalau main M1 margin bisa lebih banyak. Kenapa? Karena range-nya kecil. Kalau kita pasang marginnya kecil, kurang berasa kalau main di M1. Jadi marginnya emang harus dibesarin. Jadi makin besar time frame, margin semakin kecil time frame, marginnya semakin besar. Seperti itu konsepnya. Nah, terus saja. Kalau misalkan nggak ada pola, bagusnya diam. Sampai ada pola nanti, baru kita entry lagi. Jadi kalau misalkan udah eksekusi nih, di Theta kita cari koin lain. Jadi masuk M1, cari pola, masuk M1, cari pola. Amannya kayak gitu. Jadi walaupun di M1, ya patokan kita tetap pola. Kalau mau aman. Nah, ini double top. Ini double topnya di M5 ya, bukan di M1. Kenapa? Karena range areanya ini lebar. Jadi ini kalau disebut double top di M1 kurang oke, jadi kita harus masuk ke M5. Nah, ini double top di M5. Nah, double top di sini. Kita pasang pibo di sini kan. Walaupun ini sempat dibawa naik dulu, marketnya liar. Asalkan kuat kita taruh SL di atas ini nggak kena. Kayak dot kemarin kan, kocok-kocok, akhirnya turun. Jadi kalau di M1 saya nggak mau sebut ini double top ya, karena range areanya terlalu lebar. Biasanya saya pindahin ke M5. Nah ini.
lagi. Jadi tanpa pola kita nggak entry. Nah, di sini ada HNS. Tuh. Jadi mata kita harus terbiasa lihat pola dulu, baru kita bisa copet. Kalau misalkan pola aja belum menguasai, ya susah. Kita harus menguasai pola dulu. Nih, pola sekecil ini pun harus bisa kita lihat. Ini HNS. Kalau HNS berarti tariknya dari mana? Dari sini. Ke tengah. Kalau HNS. Tarik ini deketin. Nah, kalau HNS tariknya seperti ini. Jadi ini udah kena TP maksimal 1618. Itu doang sih. Kita cuma cari-cari pola. Kalau bisa, kalau di M1 itu jangan ngandelin trendline ya. Carinya fokus pola, karena kalau trendline banyak ketipu di M1. Nah, kalau nggak ada pola, nggak usah entry. Kan Bang 1M baru selesai penan. Mana? Sen 1M 1 menit selesai penan. Yang saya lihat di sini KPN handle. Penannya di mana? Ini KPN handle nih, lihat. Ini tarik pinggir sini. Kalau KPN handle itu yang bagus itu neckline-nya sejajar seperti ini ya. Kalau ini nggak bisa kita anggap cup nih. Nggak bisa kita anggap KPN handle pas di sini. Karena banyak orang yang ini ketika terjadi penurunan dalam, terus di sininya nggak dikasih resisten seperti ini, padahal lengkungannya sampai sini, dia anggap ini KPN handle. Nah, banyak yang anggap seperti ini bahaya. Banyak yang anggap seperti ini. Nah, banyak yang anggap seperti ini. Padahal di pinggirnya itu nggak ada resisten, tapi dia tarik seperti ini. Nah, ini yang bahaya. Di sininya nggak ada resisten, ini jelas-jelas penurunan tajam. Jangan karena ini melengkung, ini dianggap KPN handle. Nggak bisa seperti itu. Jadi yang bisa dianggap KPN handle adalah yang dia sempat naik dulu seperti ini, terus diterjunin, dan ujungnya dia berhenti di titik yang sama. Yang bagus seperti itu. Nah, jadi kalau mau anggap KPN handle yang ininya. Nih, seperti ini. Untuk handle-nya kita tarik. Nah, ini untuk handle-nya. Biasanya saya copy. Seperti ini. Ya. Jadi begitu ini breakout, kita ambil di sini nih. Ambil di sini. Breakout handle. Stop loss-nya berarti di bawah sini. Nah, bawah situ. Untuk taking profit-nya kita pasang Fibo. Kalau KPN handle kita pasang Fibo-nya dari atas sini sampai ke bawah sini, dan ini udah hit TP1 di 1.272. Harusnya ketika dia sampai TP1 kita udah taking profit setengah. Jadi begitu dia sampai sini harusnya kita udah taking profit setengah. Jadi biasakan taking profit setengah untuk mengamankan profit. Jadi sampai sini taking profit setengah. Terus stop loss-nya di mana? Stop loss-nya udah bukan di bawah sini. Kalau udah taking profit setengah, stop loss-nya di harga kita beli di sini. Ini kan menyentuh harga kita beli, berarti kita udah buang. Di sini udah buang setengah, di sini kita stop loss. Tapi jadi kalau misalkan mau risk-nya kecil, kita harus berani buat buang barang setengah. Jadi jangan terlalu serakah. Seandainya kita tidak buang setengah, pas dia sampai area taking profit 1, bisa jadi kita malah kena SL. Karena saya yakin ini bakal ke bawah, ini bakal jebol. Yang asalnya udah profit, kita malah jadi rugi. Karena kita serakah. Serakah itu boleh, tapi kita harus usahakan taking profit setengah dulu, setelah sampai target 1. Kalau kita nggak mau buang, yang asalnya profit bisa jadi minus. Ini saya yakin bakal tembus bawah. Kalau misalkan ini nggak taking profit setengah, udah kita malah jadi loss. Tapi kalau kita taking profit setengah di sini, taruh SL di harga kita beli di sini, kita udah sempat profit setengah istilahnya.
kita tetap untung, kita kan jual di harga kita beli, nggak rugi. Malah di sini kita untung setengah. Oh, ini kena SL-nya. Dikit lagi lewat kena. Jadi seperti itu ya, usahakan kita harus mau break even point. Jadi seyakin-yakinnya kalian dengan analisa kalian, kita harus tetap jaga-jaga. Jadi kalau kita taking profit setengah, jadinya zero risk. Kita udah tenang aja, walaupun harga balik arah. Jadi buang setengah itu ketika kita merasa ragu, itu yang pertama bisa. Yang kedua ketika dia sudah sampai ke area target taking profit satunya. Misalkan sampai resisten klasik, kita ambil dari bawah sini. Sampai di sini, resisten klasik kita ragu. Nah, jangan sungkan untuk buang barang setengah. Ketika kita ragu, ya memang itu gunanya. Gunanya break even point ketika kita merasa ragu, yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk berjaga-jaga. Taking profit di area TP1-nya. Nah, ini yang sering saya lakukan nih untuk menghindari loss. Misalkan saya punya target di sini. Tapi, begitu sampai resisten klasik, saya tiba-tiba ragu nih, ini bisa tembus atau enggak. Daripada saya galau, mending saya buang setengah aja. Sisanya saya break even point. Misalkan beli di sini. Resist klasik saya buang setengah. Terus stop loss-nya di harga kita beli, setengahnya lagi lanjutin ke target kita. Seperti itu. Oke, yang pertama karena kita ragu, yang kedua memang kita harus berjaga-jaga untuk taking profit setengah di area TP1-nya. Oke. Kalau ini dikata penan, saya nggak nemu penan malahan. Yuk. Poin apa lagi nih? Soalnya materinya kita udah habis. Nah, ini kena kan? Rugi banget seandainya kita nggak mau taking profit di atas. Nah, ini sering banget terjadi nih hal-hal seperti ini. Jadi orang tuh terlalu percaya sama target yang mereka buat, atau terlalu percaya sama target yang orang buat, sampai-sampai dia nggak mau melakukan break even point. Yang harusnya dia sudah profit, malah jadi stop loss. Dan lebih buruknya lagi, yang lebih parah itu kalau udah sampai stop loss, dia nggak mau buang. Dia diamin sampai dalam liquid. Nah, itu yang lebih parah. Nggak mau buang pas kena stop loss, udah di sini dia nahan taking profit, udah kena stop loss nggak mau buang, udah hancur. Ujung-ujungnya liquid. Jadi seyakin-yakinnya kalian tetap harus menggunakan break even point. Itu sarannya. Kalau memang mau profitnya konsisten. Kelas teknikal masih buka, mau daftar, masukin. Nah, kena kan? Kenapa saya yakin ini bakal kena? Karena saya lihat dari sisi lengkungannya ya, emang teknik lengkungan ini agak sulit dijelasin. Ini permainan saya dulu nih M1 sebelum saya swing. Sekarang main M1 males, capek. Tapi kamu cocok di sini. Ya, tapi Karena emang kamu nggak sabaran. cocok, kesabaran. Mana sih? Tas. Oh, sih. Gas BTC dok. BTC. Nah. Iya, daripada nganggur. Fotoin yang cewek rokok. Kenapa? Minta foto cewek rokok. Videoin. Jadi burik. Di BTC nyebelin banget sideways loh dia. Nah, jadi pas pagi itu gua ini kan, gua long kan. Untung gua udah feeling buat buang BTC nih. Gua feeling buang di sini. Ternyata benar balik arah dong. Kapan lu long bang? Pas pagi gua kan share, gua bilang kan BTC ngaceng nih. Nah, pas di candle ini nih, BTC mau ngaceng gua bilang. Nah, pas gua mau tidur,
Piling-piling nggak enak, gua buang aja. Ternyata sideways beneran. Jadi BTC sekarang lagi sideways nih, nggak enak kondisinya buat kita tradingin. Sebenarnya nih secara pola udah bagus, dia harusnya up ke atas, tapi nggak mau di sini turunin. Harusnya kalau dia mau ngaceng-ngaceng ke atas ini ditembus dulu nih buat konfirmasi higher high, tapi malah diturunin. Nah jadi kayak gitu. Kalau misalkan kita ragu, kita buang aja, jangan ragu. Mau buang setengah atau buang semua, buang aja. Karena kalau tradingnya ragu itu bahaya. Sebenarnya target saya BTC pas pagi itu di sini, tapi saya nggak bagiin di grup ya. Pas pagi itu di sini nih. Cuman pas kisaran 100% itu ngerasa piling-piling nggak enak. Piling-piling nggak enak, jadi saya buang semua. Setengah pun nggak, jadi semua aja saya kuras. Jadi kalau misalkan emang ragu, ya udah buang aja, jangan ragu. Jangan ragu buat buang maksudnya. Karena udah nggak benar kalau kita tradingnya ragu, udah nggak benar psikologinya. Jadi jangan pernah dipaksain. Kalau misalkan bingung mau tembus atau enggak resisten ini, ya udah pilihannya yaitu buang semua atau taking profit setengah. Karena enggak selamanya harga itu bisa bergerak ke target yang kita mau. Kadang feeling juga diperlukan. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya. Bang, cek IOTA, Bang. IOTA. Bentar. Ini kayak rising wedge. Soalnya si BTC ini, kalau ada rising wedge, dia retestnya agak kurang ajar. Kadang retestnya lebih jauh daripada high rising wedge-nya nih. Oh iya, rising wedge. Nah, rising wedge. Yang kemarin kok gambar itu. Nah, ini pas pakai model lain. Nah, memang kebiasaan si BTC ini, dia retestnya tuh kurang ajar. Kadang dia suka lewatin dulu area high-nya yang ada di sini. Setelah itu dia terjunin lagi. Nah, biasanya kayak gini nih. Dia lewat, dia terjunin lagi. Kurang ajarnya BTC kayak gitu. Jadi agak-agak males trading di BTC lama-lama. Gua baru open posisi itu BTC lah. Apa tadi sih? Koin apaan? Yota. Yota. IOTA 4H. Maka 4H. Itu BO tapi ditarik lagi. Apa? BO tapi ditarik. BO itu, Bang. Yes. Kalau kayak gini, tembus line 2 dia. Retest line 2 nih. Ada cup handle dan Cup and handle. Kalau cup and handle sebenarnya cup and handle-nya di sini nih. Nah, sebenarnya cup and handle-nya di sini dia. Jadi kalau ini dianggap cup and handle ini nggak bisa. Tapi cup and handle-nya di sini, ini handle-nya udah kebentuk nih. Nah, ini handle kebentuk. Nah, kayak gini. Tapi ini nggak tahu dia sampai target nggak sih cup and handle-nya. Oh, sampai 1272, tapi tipis-tipis yang nggak kena ya dia. Udah kena nih tipis-tipis. Keburu kena stop loss-nya.
Stop loss-nya di sini kan. Nah, ini cup and handle tapi dia nggak mau kena sampai ini. Sampai target minimalnya. Tapi dibuat false break dulu ke bawah terus dikenain. Ini dijailin bandar namanya. Jadi cup and handle-nya tuh sebenarnya di sini. Nah, ini sering terjadi di BTC. SL-nya dikenain dulu terus di-up ke area target. Itu gunanya kita pasang stop loss. Sebenarnya nggak ada yang terlalu menarik sih buat sekarang. Ini cuma breakout line 2. Kalau BNP Daily gimana, Bang? Masih bagus nggak? Gimana? BNP Daily. Oh, BNB Daily masih bagus. Targetnya dia bisa ATH. Itu saya udah suruh koleksi dari kemarin-kemarin. Ini kalau dilihat daily kayaknya oke. Nah, ini kalau mau koleksi daily spot, ini oke, masih di bawah. Nah, kalau mau koleksi spot-spot itu, bagusnya cari-cari yang masih di bawah kayak gini nih. Justru spot itu jangan cari yang masih uptrend. Ini selagi masih belum uptrend ke atas, harusnya kita cicil-cicil. Ini kan BO line 2 juga, di H4, H1. Nah, berarti ini ada potensi buat naik lagi sebenarnya. Tapi kalau untuk future, saya kurang meyakini. Karena future itu harus pasang SL di sini. Yang ditakutkan market tiba-tiba dump. Nanti ini kenanya banyak, bisa 1000% mungkin ke bawah sini. Jadi amannya ini buat dikoleksi di spot. Kalau mau koleksi di spot, ini boleh. Di sini, di 1618, taking profit-nya. Buat taking profit jauhnya berarti kita tarik dari sini. Nah. Tapi kalau untuk spot saya nggak berani rekomendasi. Tapi kalau untuk futur saya nggak berani. Tapi kalau untuk spot berani deh. Berapa persen itu, Bang? Kira-kira berarti ini profitnya. Kalau kita beli dari sini, anggap aja di sini. Sampai sini 28%. Ini kalau kita beli di sini ya. Sampai sini 40%. Sampai sini kisaran 75%, lumayan juga. Tadi iya CHZ 60%-an ya, tapi admin telah TP belum bangun tadi, sayang banget. Jadi taking profit-nya enggak 60%. Ini 100%. Nah, kalau mau koleksi spot justru yang di bawah-bawah gini, jangan cari yang uptrend. Rugi kalau di kripto kita cari yang uptrend, rugi asli. Bantingannya gila-gila. Bayangin aja kalau kita ambil di atas ini, banting sini sakit banget. Ini kan posisi masih di bawah. Jadi sebenarnya ini oke buat dikoleksi. Kayak CHZ kemarin kan, sehari doang itu 60%, gila. Nah, ini trendline-nya nih, dia mantul trendline sebenarnya. Ini. Gas hak pakai pinjol. Nih, CHZ. Gua sekarang main ini ya, main sport. Karena kenapa? Karena marketnya udah mulai enak. Market udah mulai enak menuju atas. Terus gue ambilinnya yang di bawah-bawah kayak Doge nih. Doge juga ambil kan. Ini volume udah didukung. Volume udah mulai besar. Yang asalnya volume akumulasi di sini kecil-kecil. Ini volume udah mulai besar, terus di sini breakout. Nah, Doge juga ini dikoleksi di spot. Jadi gue cuman mau main spot kalau posisinya lagi di bawah kayak gini. Kalau di atas lagi uptrend nggak mau, tapi proses menuju uptrend gue pasti koleksi spot. Jadi suatu kesalahan di kripto adalah beli spot ketika marketnya uptrend. Justru harusnya ketika marketnya bearish menuju uptrend kita beli. Jangan FOMO di pucuk, kalau kripto itu ngeri banget. Nah, ini secara pola kita bisa lihat ada triangle. Triangle kita bisa pasang dari sini ke bawah sini. Nah, secara target berarti Doge sebenarnya bisa ke sini. Nah, bisa ke sini nih. Bisa ke sini. Bang, ini THZ, Bang. Doge lagi.
Kok Cihajet? Sorry. Kok malah Cihajet ya? Oh ternyata tapi jadi tahu loh. Kemarin nggak ngeliat ini loh di Cihajet. Jadi ternyata Cihajet masih jauh. Masih jauh loh. Terus kenapa aku cabut? Tahu gitu nggak taking profit. Nah, bagus ambil yang di bawah-bawah kayak gini nih. Ini kan masih downtrend. Kalau di kripto itu mau taruh spot, jangan takut taruh di yang downtrend kayak gini. Downtrend menuju uptrend. Justru yang bahaya itu kalau dia udah uptrend kita ambil, itu kesalahan. Nah, selagi dia masih di bawah, ambil aja. Retest ya itu Bang. Ya, ini retest. Nah, ini udah didukung volume nih. Ini kan asalnya akumulasi kecil-kecil. Di sini volume udah mulai besar, udah mau markup. Kalau turun tinggal kita cicil-cicil. Kalau orang bilang Doge itu nggak bisa naik karena news, ya news itu menurut saya cuma bonus. Nanti juga ada newsnya, dia mau ambil pucuk nyangkut. Nah, berarti kalau minimalnya ini, kalau kita mau tipis-tipis saja, sini. Waktu itu kan ada yang nanya, Bang, main spot nggak? Ya nggak main. Kalau marketnya di atas, saya nggak main. Tapi kalau marketnya di bawah gini, justru saya main. Saya ambilin. Justru kripto itu kalau udah uptrend harus kita cabut. Jadi ambil sebelum benar-benar uptrend, cabut pas dia udah benar-benar uptrend. Aman. Swing future enak gitu bang. Gak mau kah? Doge sakit. Swing future. Gila tuh. Ini 50. Ternak. Ternak bang. Kalau future lebih milih scalping deh. Gatel ya bang. Iya. Siapa sih ngomong? Nih, anggap dari sini ya. Berarti target minimal sini udah 40%-an lumayan. Kita anggap di sini sampai atas sini kisaran. Salah ini. Ini kalau di future bisa ribuan persen sampai atas. Tapi SL-nya juga ribuan persen. Ini gue kalau di spot ngambil di bawah ini nggak pasang SL. Asalkan gue belinya benar-benar di bawah kayak gini ya. Kalau pas uptrend kayak gini ya pasang SL lah. Kalau mau nggak pasang SL, duitnya harus benar-benar duit dingin. Yang istilahnya nggak bakal dipakai sampai tahun depan minimal. Nah, ini 100% sampai situ. Jadi buat uang panas saya nggak saranin nih. Nah, ini targetnya lumayan. Kita jangan ngarep dulu ATH deh, sampai sini aja udah lumayan. Di sini ada resisten klasik. Kalau maksimalnya berarti kisaran 140%. Sampai sini aja udah lumayan deket-deket. 46%. Taruh aja 10 juta, dapat 46% kan lumayan. Kalau 1 jutanya nganggur, nggak dipakai. Kalau uang kuliah jangan dipakai. Member lu aja ada yang minjem bang. Kalau produknya harus ada sibanya bang. Produknya harus ada apa? Siba. Siba. Kan Siba udah terbang duluan.
Nah, Shiba kan udah terbang duluan, jadi yang ATH saya udah nggak mau ambil. Jadi saya nggak mau nih, paling anti saya ambil spot di saham yang udah uptrend. Anti banget. Kalau mau ambil spot ya pas dia downtrend kayak gini nih, ambil aja, nggak usah pasang SL. Bebas deh. Kalau saya nggak akan pasang SL maksudnya. Kalau posisinya di bawah. Kalau untuk kripto enak kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah uptrend kayak gini, anti buat ambil di spot. Masalahnya nyangkut di sini sakit banget ke bawah. Jadi buat yang ATH yang udah uptrend, saya udah nggak pandang lagi buat spot. Saya carinya yang downtrend. Ini dot katanya. Habis dot mana? Nah, kayak dot kayak gini saya udah nggak mau ambil spot karena udah di atas posisinya. Nih. Kalau udah kayak gini saya skip kalau untuk spot. Tapi kalau untuk future ya oke lah. Saya scalping kan di M15. Nah, justru yang kayak gini nih, yang udah mulai uptrend kayak ini udah nggak cocok. Sebenarnya buat kita ambil. Walaupun ada potensi naik, saya nggak mau ambil. Kalau posisinya udah di atas. Soalnya saya nanti mikirin nyangkutnya nih. Yang pertama yang saya pikirin adalah selalu risk-nya dulu. Seandainya buruk-buruknya ini dibanting ke bawah, lumayan sakit berapa persen. Saya kalau mikirin risk itu nggak tanggung-tanggung. Kalau spot misalkan ambil di sini, saya pikirin risk-nya sampai bawah sini. 66%. Gila kan? Bang, Kik, Bang. Apa? Kik, cake. Punyanya Bang Nathan. Nah, ini cake di bawah tapi mau turun nih. Si cake. Cake ini masih mau turun. Nih. Dari lengkungannya ini malah lengkungan turun. Nggak buat RW tuh, Bang. Yang ini. FW ya? Falling Wedge ya? Oh, falling wedge. Ntar kita lihat. Falling wedge jauh dari falling wedge sih. Nih. Yang jelas ini lengkungannya lengkungan turun deh. Serius. Di koleksi oke, tapi kita nunggu lebih bawah lagi. Kalau falling wedge nggak masuk sih. Karena kalau di sini tarik ke sini, ini terlalu jomplang. Walaupun ini falling wedge, ini bakal masih jauh ke bawah. Sini. Ini tujuan dia tuh ngejar area sini nih. Nah, ini minimal. Tujuan dia ngejar ini. Jadi kalau untuk dikoreksi sekarang, nggak dulu. Nanti bakal ada diskon. Ini turun. Kayak kita coba deh pindah ke tab besar. Time frame besar. Time frame besarnya pun berat. Ini kalau kita pasang Fibo nih dari sini ya. Kita pasang Fibo. Susah banget. Nah, ini kalau kita pasang Fibo pun tepat nih di area kotak yang tadi di bawah sini. Jadi kalau mau koleksi, ntar dulu kita tunggu aja di bawah-bawah sini nih. 1618-nya di sini. Dari lengkungannya ini lengkungan turun. Kalau pola sebenarnya nggak nemu ya, nggak nemu pola. Tapi dari lengkungan ini menunjukkan turun sebenarnya. Atau saya nggak lihat, kasih tahu aja kalau ada pola. Mungkin nggak lihat. Jaring. Siap, Bang Nathan. Siap.
Aku di PM orang dikira admin deh, hai. Itu promosi. Dah, pokoknya ntar tunggu aja lah. Tunggu Mana? back di bawah. Back lagi. Cake. Mana? Mana? Oh, mana gila sih ini. Mana udah mas. Jangan bahas malam. Seva, ayo ngomong Seva, mana, ayo ngomong. Nah, Analisa gua tuh dari 0,5 anjing. gila kan Dari ini. 0,5 guys. Emang 30 kalau 0,7 guys. itu koleksi dari bawah. Bing. Tuh, dari bawah banget gua bang, sumpah. Sama si Kodok, Bang Tai. Jemi, TP di $1, Tai. masuk lagi 0,8, TP lagi $1. Ini kita lihat di bawah ATH-nya nih. Itu udah ATH bang. Iya, udah ATH. Lihat di bawah Mau ATH. 1272 aja dia lewatin. 2618 dia lewatin loh. Dia mau ke itu, mau ngelewatin harga BTC dia itu. Tapi sampai gue punya anak cucu. Tapi Masuk lagi. Mana? Janganlah. Udah ATH kayak gini, nggak usah dikoleksi lagi udah. Kalau mau ambil spot itu di bawah-bawah nih kayak gini. Jadi cari aja yang downtrend deh. Beneran. Jangan cari yang tinggi-tinggi kalau mau di kripto. Kalau di saham US boleh ya. Sep. Bang Dia, lu udah ambil Doge spot. Bang Dia, lu udah ambil di spot Doge. Udah ambil kan udah nyicil itu. Kena Pibo ini. Oh. Pibo 0,5 itu udah nyicil. Mana ya? Barang Bang Sinchan ambil kok. Tapi Bang Sinchan ambilnya di ini diputur ngeri banget. Parah. Ini hapusnya. Nah, ini udah nyicil. Bentar, mana Pibo? Nah, ini kan kena 0,50618 ini udah nyicil ambil. Ntar kalau terjun lagi gua ambil lagi. Karena ini dari volume menarik nih. Candle yang hijau ini besar banget volumenya. Jadi kalau nggak gua cicil, takutnya tiba-tiba nanti di pump nih si Doge. Jadi mending gua cicil aja. BNB udah ambil bang. Harusnya Oh iya, tadi ada yang nanya BNB ya. BNB itu ada ini. Waktu itu disuruh ambil kan di sini. Koleksi sebelum terbang judulnya. Nah, di sini. Pas candle-nya baru di sini nih. Selamat. Nah, pas di sini nih. Pas belum lewatin candle yang ini, gua suruh koleksi. Karena di sini dia menarik. Si BNB ini. Nih, ini retest nih di sini. Jadi kalau kita nggak ambil cicil di sini, sayangnya nanti takutnya dia langsung diterbangin karena udah retest. Kalau belum ambil, cari celah koreksi aja di time frame kecil. Vertif bang. Nah, ini kan udah retest dia. Jadi target BNB itu sebenarnya bisa ATH. Nah, kalau kita tandain resisten klasik, ini resisten klasik, berarti Pibo dari pola sini. BNB kan bukan gorengan juga nih, jadi nyangkut BNB nggak terlalu ngeri. Nah, sampai sini. Kalau spot TP-nya jangan tanggung-tanggung deh, langsung aja. Yang banyak.
Berarti di sini tuh kalau ambil dari waktu itu sampai sini 30%. Kalau kasih diskon ya ambil lagi lah. Sampai sini 66. Sampai sini kisaran 100. Nah, lumayan. Jadi kalau kita lihat nih trend line-nya. Jadi sebenarnya dia secara tren besar itu dia nggak pernah keluar dari uptrend channel-nya ya, uptrend trend line-nya. Ini walaupun dia sempat false break dikit ke bawah, tapi diangkat lagi ke atas. Jadi dalam time frame besar kalau kita lihat mingguan dia nggak pernah downtrend. Secara time frame besar. Nih, kalau kita lihat mingguan dia nggak pernah downtrend. Dia uptrend sampai selama ini dia uptrend. Nah, ini ibaratnya ini buat kepala cangkul kalau dari weekly. Kepala cangkul untuk naik lagi ke atas. Kalau kita rumusin uptrend, berarti ini kan low kan? Ini low, ini high, berarti ini adalah lower high. Selanjutnya kita tahu berarti higher high. Jadi ada potensi untuk ATH lagi, higher high ke atas. Jadi selama ini sebenarnya dalam time frame besarnya BNB nggak pernah downtrend kalau kita lihat dari mingguannya. Kalau kita tarik garis ini sebenarnya uptrend. Sampai saat ini pun uptrend. Jadi sampai saat dia berada di bawah sini pun dia nggak downtrend, dia uptrend. CP kalau udah. ICP. Nah, yang kayak gini-gini nih, kalau koleksi spot nih. Tapi ini lama, bisa 1 tahun atau lebih. Kayak XRP dulu kan, itu sempat lama banget. BNB lama, Doge lama. Tapi hasilnya ini memuaskan biasanya yang seperti ini. Doge juga dulu kan di bawah-bawah terus lama kan. Panjang banget. Jadi ICP juga, jadi bakalan panjang banget ya, sideways ke pinggir. Tapi nanti hasilnya bakal cukup memuaskan kalau kita ambil yang seperti ini. Nah, justru di kripto itu kalau misalkan punya uang dingin ambil yang di bawah-bawah gini nih. Hasilnya emang lama tapi puas. BTT aja, siapa yang sangka BTT bakal setinggi itu. Nah, ini sideways sebenarnya. Jadi tanda-tanda untuk up-nya memang belum ada. Tapi kalau misalkan punya uang dingin, mau menggandakan uang kisaran 1 tahun, saya selalu nganggap 1 tahun ya, nyangkut itu 1 tahun. Jadi anggap aja kalian panennya di tahun depan. Nih, taruh di sini nggak apa-apa. CL keras, CL asri ya Bang, masuk ICP ya. Ya. Ini BTT dari bawah sini naik lumayan. Volumenya tapi udah bagus itu. Yang ICP. Iya. Oh, itu BTT. Iya. Nah, ICP CP belum. belum. Ini masih sideways panjang sih diprediksinya ya, buat ICP ini. Karena pergerakan dari polanya ini belum ada. Tapi kalau punya uang dingin ya boleh. Jual tanah. Ini kan di Binance ya. Kalau di exchange lain chartnya beda nggak ya? Takutnya di exchange lain ini udah di atas sebenarnya. Apa ini beneran kayak gini? Kan setiap Kayaknya exchange beda-beda. Bener ya? Sama kok Bang. Kemarin Bang Sinchan udah kasih tunjuk nih ICP. Ya Sama berarti, Bang Nathan kan sering main di ICP. berarti aman, masih di bawah.
Cari aja yang downtrend. Cara kaya dari kripto, cari yang downtrend. Real ngepet. Ya, real ngepet. Sukanya di kripto itu ledakan-ledakannya gila banget kalau udah meledak. RPN ini masih di bawah. Jadi buat yang cari kripto lagi uptrend, sayang banget. Padahal ambil di bawah asalkan sabar sama waktu, udah enak. Di kripto itu kalau misalkan kita ambil lagi uptrend, kita udah cuan banyak, ribuan persen, itu bisa diambil lagi dengan cepat. Bahaya. Jadi Alis. uptrend itu keluar. Nah ini nih, tinggal nunggu konsolidasi. Ntar breakout, diambil lumayan. Ini bukan cup and handle ya. Loh Bang, tapi bukannya cup and handle itu kalau dari downtrend bisa nggak valid? Nah, cup and handle itu kan pembalikan arah. Dari Tidak, masih kalau dari justru yang nggak penurunan apa? Yang biasanya terbentuknya di atas. Nah, di atas kayak gini nih. Ini dianggap mau cup and handle, jadinya double top. Justru kalau di bawah ini valid. Kalau misalkan ya ini cup and handle, kan cup and handle itu pola bullish, pembalikan arah dari bawah menuju ke atas kan. Jadi cup and handle itu bukan pola kelanjutan bullish. Kalau pola kelanjutan bullish itu penan, terus triangle itu pola kelanjutan. Tapi kalau cup and handle bukan pola kelanjutan bullish, tapi memang pola dari penurunan untuk menuju ke area atas. Oh, berarti bisa ya. Aku malah kadang bingung. Jadi pola continuation itu pola triangle, terus pola penan. Kalau cup and handle bukan pola continuation. Jadi kalau misalkan berada di area atas itu kurang valid, karena bukan pola dari kelanjutan bullish. Justru cup and handle itu yang bagus setelah dia terjadi penurunan, terus dia membentuk sebuah pola cup and handle. Kalau dia kebentuknya di atas, seperti ini, misalkan kita mengira ini cup and handle, biasanya kurang valid. Tapi nek buat tingginya dari kanan sama kiri itu kan yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan gitu. Ya, jadi kan ini tadi saya bilang bukan cup and handle. Karena ini lebih tinggi. Oh, berarti ini yang lebih tinggi nggak valid gitu ya? Nggak valid. Jadi kita nggak anggap ini cup and handle, tapi kita anggap ininya aja. Nah. Oh, oke. Ini area supportnya kan. Ini area support dari RPN. Kalau kita tarik. Nah, dia lagi ada di area support, konsolidasi. Kalau nanti ini sanggup dia tembus nih, ini bisa sampai sini. Ini anggap aja kita ambil setelah dia tembus di sini. Sampai sini 60%. Selanjutnya dari sini ke sini kisaran 80%-an. Ini dari, kalau kita pakai teknik lengkungan, ini teknik lengkungannya menuju ke atas nih. Ini kan udah melengkung rounding. Di sini udah mau rounding lagi. Jadi secara lengkungan ini menuju ke area atas. Kayaknya di future asik ini. Di future, kalau di future naik turunnya gila RPN ini. Dia kalau di future itu kan main TF kecil, dia kadang suka pump terus langsung didam lagi. Nih, kayak gini aja, liar. TRX. Volumenya bagus tuh, Bang. Ya, volume ini ya. Nih, volume ini bagus. Ini semakin kecil volume. Kalau misalkan dia udah volume tinggi ini besar, semakin kecil volume berarti bagus. Pas dia turun, volumenya kecil berarti bagus. Berarti itu mau di markup ke atas. Yang bahaya itu kalau volume besar di atas, terus pas turunnya besar-besar juga itu bahaya. Tapi kalau misalkan pas turun volumenya kecil-kecil itu bagus.
TRX. Untuk TRX bagus juga. Ini kayaknya dia mau buat sesuatu nih. Dia mau buat penan dulu ini. Tapi swing high-nya entah di sebelah mana nanti. Kalau sekarang dikata penan belum bisa. Tapi ini calon-calon. Kalau kita lihat sini. M15 itu katanya, Bang. M15. Ini M15 penan. Nih. Kalau kita ambil model lain, nah ini penan. Jadi di M15-nya penan, buat arahnya belum tahu. Mau dibawa turun dulu baru naik lagi. Ya, kalau di sini kelihatan ekor panjang di atas bisa jadi kayak gitu. Kita lihat 1 jamnya. Perasaan TRX udah digambarin, mana HP? Tujuannya ke atas. Mana HP? Kayaknya kok flat gitu ya. Taruh cari HP dulu. Mana HP? Ini. Ini pagi udah digambarin perasaan. Ke bawah. Ke bawah dulu. Ya. Masuk M15. Nah, ini udah digambarin TRX. Jadi gambarnya tuh tadi pas pagi itu, ini lihat di HP. Ini arahnya memang ke atas. Baru ingat juga nih. Jadi tadi gambarannya tuh kayak gini. Turun ke atas. Nah, ntar kita buka tele ya. Jadi SL-nya tuh tadi tuh pas pagi tuh di sini. SL-nya di sini. TP-nya di sini. Nah, saya biasanya kalau nambahin resisten klasik pakai model lain, ambil area atasnya. Nah, berarti yang kedua itu di sini. Kisaran sini, kisaran sini. Nah, jadi gambaran tadi pagi itu kayak gini nih. Arahnya TRX emang ke atas. Karena alasannya tadi adalah H1-nya itu dia mantul di area moving average. Nih kita lihat ya. Nggak bisa buka Binance lagi di sini. Oh ini ada indikator. Nah jadi alasannya tuh kenapa tadi gambar kayak gini. Jadi di H1-nya itu dia mantul moving average 21.34. Berarti masih ada potensi buat ke area atas. Ini kayak gini. Mantul moving average. Nah, ditambah sekarang pola baru tadi penan ya. Kita lihat. Nah, ini udah digambar dari pagi.
Mari kita lihat dulu. Mana ya? Technical 7 signal sip. Woi. Mana technical 7 signal? Di bawah nggak aku. Oh ini. Bang itu yang hitam. Nih lihat nih. Nah, ini udah digambarin tadi pas pagi. TRX. Nah, jadi gambarannya tadi kayak gini nih. Nggak bisa dibesarin lagi. Nih, pas pagi tuh prediksinya kayak gini. Naik dulu, niatnya saya ambil di sini nih. Ya ternyata dibawa turun lagi. Tapi ini arahnya ke atas. Karena tadi ada penan di M15, berarti memang berpotensi buat mengarah ke atas. Tadinya TPSL-nya mau seperti ini. Ini buat TRX. Jadi apa? Tadi ngomong apa? Lanjut. Yang EMA, yang hitam itu EMA berapa? Oh, ini 90. Mana? Udah dirubah. Ya, 90. Oke. GRT. BRT. GRT time frame berapa? Buat GRT ini arahnya ke bawah dari lengkungannya. Terus ini HNS juga. Sekarang memang lagi musim HNS. Tapi kurang sempurna ya untuk HNS-nya dari GRT ini. Ini kurang bawah. Nah, jadi HNS-nya ini kurang sempurna, kurang enak. Tapi ini punya potensi buat turun ke area bawah. Walaupun HNS-nya ini tidak terlihat sempurna, tapi arahnya ke bawah. Kalau kita prediksiin, kayak gini, ini apa? Ini berarti sampai sini. Nah, berarti ada potensi ke sini, GRT. Kayak gini. Kalau misalkan mau eksekusi short, ya berarti SL-nya harus di atas sini, di right shoulder. Ke bawah sini, TP1, TP2. Jadi arahnya ke bawah. Kalau kita tarik trendline pun ya, kita lihat tarik trendline dari bawah sini ke atas. Nah, ini penentuan nih. Ini jebol, HNS-nya sukses. Kalau ini bisa dijebol. Dari segi HNS, ini HNS bukan HNS yang sempurna ya, tapi memang ada potensi untuk mengarah ke area bawah, terlihat seperti itu. Jadi kalau lagi long ya hati-hati aja. Terus apakah masuk akal dia kalau jadi HNS bisa sampai sini? Kita lihat aja. Kita tarik trendline lagi dari sini ke sini. Jadi ini sangat masuk akal kalau HNS-nya sampai ke area pivot. Nah, biasanya saya tarik trendline lagi dari yang lebih bawah. Untuk memastikan benar nggak sih ini bisa sampai area pivot, masuk akal nggak sih? Ini trendline tembus, ya masuk akal. Di sini trendline-nya masih jauh, berada di bawah lagi. Jadi kalau untuk sampai TP maksimalnya saya meragukan karena ini di bawah trendline lagi. Tapi kalau untuk
taking profit satunya saya bisa dapat meyakini kalau misalkan ini HNS-nya sukses. Tapi untuk ke TP2 saya ragu. Nah, biasanya cara saya analisa seperti itu. Kalau ada trend line lagi yang harus ditembus, saya nggak bakal ambil TP2-nya, tapi saya bakal ambil TP1-nya aja. Buat spot. Spot mana bisa? Enggak, ini di atas, Bang. Ya, jadi intinya kalau buat spot belum cocok kita ambil. Ini harus nunggu penurunan dulu. Kalau untuk spot, karena kita menemukan HNS di time frame H4-nya. Apakah masuk akal dia bakal sampai ke TP1? Ya, ini masuk akal. Karena di sini pun dia area pivot akan bertemu dengan area support klasik yang ada di sini. Jadi sangat masuk akal kalau HNS-nya bisa sampai ke area target ini. Tinggal nunggu trend line yang ada di sini jebol tadi. Ini kan ada trend line. Nah, ini trend line jebol, dia terjun ke bawah. Jadi kalau mau spot pun ini masih belum bagus. Masih bisa dapat diskon ke bawah. Nih, kalau kita pasang seperti ini, masuk akal nggak? Kalau bisa sampai bawah sini, masuk akal. Dia retest trend yang ada di sini. Nah, ini saya buat trend line. Jadi masuk akal banget kalau bisa sampai sini. Tapi kalau untuk TP2 sini agak diragukan. Karena di bawah trend line juga. Kalau ini kan di atas trend line. Oke, lanjut. Kalau spot berarti jadi sangkut. Ya, kalau di spot, sangkuter dulu nih turun. Bang, WTT dong buat spot. Bentar. Oh, kayaknya tertarik ya. Anjir. Oh, kayaknya tertarik buat short ya. Tapi asalnya jauh, males. M15 ada triangle tuh, Bang. Ini, ya benar. Nih, kecil. Kalau triangle-nya dari sini ini nggak masuk. Kalau triangle-nya kayak gini, jomplang nggak masuk. Tuh, nggak masuk. Nggak boleh. Sebenarnya triangle-nya di sini. Di M5 ini sebenarnya triangle-nya. Kita pindah M5. Nah, sebenarnya triangle-nya itu ada di M5, bukan M15. Kalau secara triangle-nya ini harusnya bisa jebolin ininya. Jebolin apa? Trend line-nya. Nih, karena target dari triangle-nya tuh sebenarnya sampai sini. Di bawah 1272 sampai 1618. Ini harusnya trend line jebol. Jadi kalau mau analisa itu saya lebih sarankan mengutamakan hafal pola dulu. Udah paling enak deh. Yuk lanjut. Apa tadi? BTT buat spot kan itu tadi. Oh, BTT. Terjun. BTT ini mau terjun. Nih, BTT ini mau terjun sampai sini. Nah, walaupun kita tahu potensi dia mau terjun, tapi bukan berarti harus selalu kita ambil ya. Karena kita harus mikirin risknya di awal. Walaupun ini ada prediksi turun ke sini,
Tapi karena risknya udah jauh, ya jangan kita ambil. Risknya harus sebanding. Risknya kan ini di sini. Nih, kalau ibaratkan kita main M5 nih. Risknya di sini ini lebih besar dibanding area TP1-nya, jangan diambil. Jadi nggak selamanya ketika kita tahu ada potensi penurunan atau kenaikan itu harus kita eksekusi. Tapi risknya dulu dipikirin. Nggak semuanya kita harus eksekusi. Kalau misalkan risknya terlalu jauh. Seyakin-yakinnya kita ini harga akan bergerak turun, kalau risknya jauh ya jangan diambil. Kalau mau profitnya konsisten. Oke, jadi seperti itu. Karena banyak banget orang yang udah tahu dia ada potensi, terus dia yakin. Padahal risknya jauh, dia tetap ambil. Nah, itu yang bahaya. Nah, kadang psikologis itu terganggu sama BTC, Pak. Ya, emang saya juga masih kadang keganggu sama BTC kalau nggak sengaja lihat. Tapi kalau nggak lihat, tenang loh. Tapi suka penasaran aja, pengen buka BTC, emang gitu. Kayak kemarin BTC ya 4 ada IHNS. Terus daripada racing wheels aku mah jadi bingung mau ngelong apa mau nge-short. Nah. Emang sama itu kalau itu. Soalnya gini ya, kalau bedanya saham sama kripto itu, kalau saham IHSG itu kan dibawa sama emiten-emitennya kan, penurunan atau kenaikan IHSG itu dibawa sama emitennya. Kalau di kripto gilanya itu dibawa sama si Bitcoin. Nah, itu yang malesin. Jadi kadang emang suka bingungin mau open gimana. Kalau di saham ya emitennya sendiri yang nentuin IHSG bakal naik atau turun. Kebalikan dari BTC. Kalau BTC dia yang mimpin. Tapi itu kadang ada beberapa koin yang nggak nurut sama BTC gitu, kayak BTC turun dia mah naik gitu. Ya, kadang emang ada beberapa koin yang nggak nurut. Malah paham sendiri kan. Nah, dan kebanyakan koin yang tak tradingin tuh mah menurut BTC semua, aku mah jadi bingung. Tadi buat spot ya, satu ya. Daily. BTT ntar nunggu diskon dulu ini. BTT mau turun. Kalau mau dikoleksi BTT boleh, tapi nggak sekarang ya. Ini biarin dulu aja dia konsolidasi. BTT ini koin yang cukup lemot. Ini pasti sideways panjang dulu nih. Kelihatannya dia bakal sideways panjang, setelah itu baru up. Ini area support. Nah, sebenarnya dia lagi ada di area support, tapi buat sekarang dia lagi sideways dulu di sini main-main. Cari-cari diskon aja. Kalau emang mau invest BTT ya cari diskon di bawah. Tapi buat sekarang saya kurang rekomendasi. Walaupun nggak nemu ya di sini. Jadi emang ini sideways, di daily-nya sideways, jadi di H4 atau H1-nya nggak nemu apa-apa. Emang pergerakannya dia lagi sideways. Yuk, apa lagi? Mantul di trendline. Kena trendline dia.
Bang, kalau EMA 213490 kan kadang cuman buat pantulan, tapi kalau sudah dilewati itu jadinya apa? Kalau udah dilewati. Jadi gini nih, konsep dari EMA ya. Kita jangan buka BTT kurang enak. Kita buka BTC lagi sideways. Apa ya? Nggak apa-apa deh. BTC H4 mantul EMA 90. Jadi gini nih, konsep dari moving average. Kita hapus. Jadi konsep dari moving average itu, misalkan dia tembus dari moving average 21.34 nih. Konsepnya, dia berarti kalau tembus dari moving average 30, biasanya dia akan menuju ke area 90. Nah, dari 90 itu bisa terjadi downtrend atau lanjut naik. Nah, yang biasanya terjadi ketika dia sudah mencapai area 90, mau itu dia downtrend, dia biasanya akan terkonsolidasi sideways dulu nih di area moving average 90-nya. Baru dia dijatuhin ke area bawah. Jadi kalau mau uptrend pun, dia nyentuh 90, biasanya dia dikasih sideways dulu. Nyentuh 90, dikasih sideways, baru up. Jadi setiap dia mau downtrend, melewati area moving average 90, kebanyakan dia dikasih sideways dulu sebelum turun. Jadi nggak perlu terlalu terburu-buru. Jadi bukan berarti tembus 90 kita bisa short dengan harapan dia akan downtrend. Nah, yang terjadi seperti ini. Dia tembus dari 34, kena 90 memang mantul. Nah, yang bahaya di sini, mantulnya bisa jadi uptrend kembali, atau dia malah untuk turun lebih dalam. Nah, yang biasa terjadi adalah di moving average 90 ini dia akan melakukan sebuah konsolidasi terlebih dahulu atau sideways dulu kayak gini sebelum dia turun lebih dalam. Nah, biasanya ketika nyampe 90 mau itu dia naik lagi atau downtrend biasanya akan membentuk sebuah pola dulu biasanya. Nah, yang terjadi seperti ini. Jadi tetap patokannya pola. Jadi bukan berarti tembus 90 bisa kita short. Tapi biasanya dia akan membentuk sebuah pola bearish dulu kalau emang mau downtrend. Kalau mau up lagi pun dia akan membentuk sebuah pola kalau udah sampai 90. Nah, di sini pola adalah head and shoulder. Jadi di sini mantul 90, di sini ada HNS, baru deh kita boleh eksekusi. Jadi bukan berarti lewat 90 kita bisa langsung melakukan short. Jangan mentang-mentang di bawah 90 itu downtrend, kita langsung short aja. Tapi tetap butuh sebuah konfirmasi. Nah, SL-nya kan di sini. Berarti secara target, kita pasang target. Targetnya itu kalau dari HNS-nya berarti area Fibo 1272 di sini sampai 1618. Jadi kalau misalkan sampai 90, turun naik di 90, itu hal yang wajar. Dia melakukan sideways sebelum penurunan atau sebelum naik lagi ke area atas. Yang biasanya terjadi di area sini dia akan membentuk sebuah pola seperti ini, atau pola apapun itu. Yang pasti dia akan membentuk sebuah pola, atau sebelumnya dia sudah membentuk sebuah pola rising wedge misalkan. Sampai 90 itu biasanya dikasih mantul dulu. Jebakan-jebakan mantul untuk turun lebih dalam lagi kalau mau downtrend. Kalau ada pola bearish. Oke? Jadi konsepnya seperti itu. Jadi sebelum dia naik uptrend pun, dia akan melakukan sideways dulu di area moving average 90. Jadi naik, dia retest. Ini kebetulan strong uptrend ya. Kalau yang seperti ini strong uptrend. Jadi dia nggak ngasih sideways. Ketika dia di break 90-nya ke atas, cukup kencang, dia nyentuh 34-nya, terus di up lagi ke atas, berarti ini strong uptrend. Dia nggak ngasih sideways. Nah, biasanya dia akan konsisten mantul-mantul di area moving average 21.34 kalau dia strong uptrend. Nah, yang strong uptrend itu yang tiba-tiba moving average-nya ditembus kencang ke area atas setelah downtrend, kencang,
retest ke 34 terus dibanting kencang lagi. Nah, biasanya dia akan mulai bergerak konsisten di atas moving average 21.34 seperti ini. Konsisten ke area atas. Nah, ini kita lihat di sini. Secara pola, kita tahu bahwa ini pola broadening pattern. Nah, jadi setiap kenaikan yang tinggi atau penurunan yang dalam akan dibarengi dengan pola. Jadi kenapa kita harus benar-benar menguasai pola? Karena ini pola ini ibaratkan alarm buat kita buat bersiap-siap bahwa market akan pump atau dump. Jadi pola ini pola yang cukup penting, memang harus bisa detail terhadap pola ya. Saya saranin kalian mendalami pola dulu deh. Udah paling enak. Kalau mau profit konsisten, kalian harus tahu pola dengan detail, itu udah paling enak. Nah, di sini dia breakout, retest, up, ke atas. Kalau secara target dari broadening pattern, yaitu kita tarik pivonya dari pas kita tarik garis, sampai ke area yang paling bawah. Nah, ini, kapan? Kegedean. Nah, ini broadening pattern. Jadi di sini udah sampai target maksimalnya 1618, dia langsung runtuh, dikasih HNS di atas. HNS di atas runtuh ke bawah. Jadi kita tahu kan, dari downtrend menuju uptrend ada pola, dari uptrend menuju downtrend ada pola. Jadi kunci utama untuk profit konsisten yaitu pola. Udah paling enak. Metode paling enak adalah fokus terhadap pola. Selesai. Karena setiap pembalikan arah itu akan dibarengi dengan pola, mau itu dari downtrend, mau itu dari uptrend menuju downtrend, akan dibarengi pola, percaya deh. Jadi itu alasan juga kenapa saya nggak menggunakan Elliott Wave. Karena Elliott Wave pun mau naik ke wave 5 aja dia butuh pola sebelum up-nya. Ya intinya cukup fokus pola, kita bisa dapat profit cukup lumayan. Intinya ini adalah alarm buat saya entry. Ada pola berarti saya harus bersiap-siap. Mau kemanapun itu arahnya, mau itu ke atas atau ke bawah. Yang jelas saya siap-siap setelah saya melihat sebuah pola. Apa? Di mana? Jadi BTC gini. BTC itu sebenarnya kemarin kan lolos bullish flag. Lolos bullish flag. Ini saya gandakan. Nah, jadi dia itu lolos bullish flag nih. Bullish flag harusnya kalau bullish flag yang bagus itu dia minimal harus tembus dulu buat higher high di sini. Tapi ini malah mau retest dulu. Biasanya yang mau retest dulu kayak gini, retestnya akan gagal. Harusnya kalau dia mau retest, dia minimal buat higher high dulu di atas. Jadi sebenarnya prediksi kemarin itu harusnya BTC itu bisa lewat dulu. Minimal kalau dia mau koreksi itu harus sampai sini dulu minimal. Minimal kalau dia mau retest harusnya dia sampai sini dulu. Biasanya kalau bullish flag dia tidak lewatin dulu area resisten klasik yang pertama, ini akan gagal, jadinya malah ke rumus downtrend biasanya. Karena kalau rumus downtrend itu kan 2 kali lower high kan. Kalau kita rumuskan di sini adalah high. Kita mulai merumuskan di sini adalah high. Di sini berarti adalah low. Di sini ada low.
Di sini higher low, high yang lebih rendah. Ini high yang lebih rendah. Di sini berarti lower low. Nah, biasanya bullish flag-nya akan gagal kalau misalkan resistan pertama dia nggak lewatin. Di sini adalah higher low. 2 kali higher low berarti persyaratan dari pembalikan arah downtrend. Nah, jadi ini yang dikhawatirkan bahwa dia akan membuat sebuah low baru, lower low. Jadi ini dikhawatirkan akan membuat lower low ke area sini. Dan ini skenario berubah. Trendline-nya tadi ngeklik apa? Maka trendline-nya ini berubah. Seperti ini. Jadi, apakah masuk akal dia akan menyentuh Vibo ini? Masuk akal, ini pas di trendline. Jadi, skenario-nya sekarang, menurut saya pribadi, skenario-nya adalah BTC akan menuju ke area bawah. Mana ya? Nah, menurut saya ini BTC akan menuju ke area bawah sini. Minimal. Ini dari sini ke bawah sini, dari sini ke sini. Salah ke kanan. Nah, ini ke sini. Jadi ini ke sini, ini ke atas, ini ke bawah. Ini riak-riak kecilnya. Nah, ini riak-riak kecilnya turun, naik, turun lagi. Yang ujungnya akan sampai ke sini. Karena ini dia gagal untuk membuat high baru yang lebih tinggi. Jadi menurut saya skenario BTC malah akan ke bawah sini. Jadi skenario-nya masih skenario yang pertama, yaitu skenario melanjutkan HNS-nya. Kan di sini ada HNS. Jadi skenario-nya dia akan melanjutkan HNS-nya sampai sini. Ini area cluster jadinya. Nah, seperti ini. Oh, mengejutkan kan? Jadi skenario-nya dia masih melanjutkan HNS-nya. Kalau menurut saya, kita gambarkan. Karena dari bullish flag-nya dia gagal. Ntar ini apaan? Tulisan low. Ntar. Ulangi. Nggak bisa dibuang. Ini yang merah apa? Nah, jadi seperti ini. Kita lihat. Ini dia malah akan melanjutkan HNS di sini. Nih, ini HNS-nya masih dia lanjutin sampai area target. Karena dari sini secara target HNS belum sampai juga. Jadi menurut saya ini sangat masuk akal. Oke, dan ini akan bertemu trendline. Menarik kan? Kaget pasti. Dan kalau dikata ini adalah IHNS, kalau dikata ini adalah IHNS, berarti harusnya kalau IHNS dia berhenti di sini. Tapi menurut saya sih gagal. Nggak bakal jadi IHNS.
Kalaupun dia mau IHNS, harusnya dia udah mencapai target dari HNS-nya. Jadi ini menurut saya lebih cenderung untuk untuk melanjutkan HNS yang udah terjadi dibanding dia buat IHNS di bawah sini. Harusnya kalau mau IHNS di area support sini dia berhenti, terus balik arah ke atas tembus trendline. Kalau ini benar-benar bisa mantul di area sini dan trendline tembusnya lagi, saya bakal melakukan open posisi long kalau tembus trendline. Ya. Tapi untuk sekarang saya lebih meyakini ini akan mengejar area target HNS yang sebelumnya. Sampai ke area bawah sini minimal. Jadi yang lagi long BTC, terserah mau gimana. Ini akan membuat lower low di bawah sini. Karena udah 2 kali lower high, higher low. Nah, di sini dia bakal buat lower low. Karena itu yang biasanya terjadi ketika dia ada bullish flag, terus dia tidak dapat melewati resisten yang pertama, itu akan gagal. Oke, ada opini lain? Halo, kenapa sepi? Bacain, ada apa? Opini lain nggak? Udah jam 4 nih, jam terakhir. Kalau masih mau belajar, perpanjang ke DH8. Nggak ada ya? Sampai bertemu di DH Technical 8 awal bulan nanti. Oke, makasih. Nanti ini akan kita upload Zoom-nya.